Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Judul konten ini, kiriman ini adalah pembetulan sejarah yang bak dongeng lagi mengada-ada saja di Minang, plus pelurusan penjernihan maknawi apa-apa ucapan dari tokoh Pangulu Datuk asal Minang. Ya, untuk dipahami mudah-mudi, ya, para tetua di Minang itu sebenarnya banyak tidak tahunya, banyak bodohnya, ya, baik itu di dalam hal sejarah maupun di dalam hal maknawi, ya. Beberapa bukti saya coba sampaikan dengan bahasa yang sederhana, ya. Baiklah, kita mulai dari sejarah keberadaan nama suku dan sejarah keberadaan nama Pangulu Datuk di Minang, ya. Yang pertama, setelah ini nanti kita bicarakan kebodohan-kebodohan beliau yang beliau tidak mau mengakui di publik. Parahnya lagi, mereka tidak mau mendatangkan narasumber yang valid. Itu kebiasaan umum di Minang. Maka mereka selalu mengelak, oh urusan kami, kaum kami yang ngurus, karena garian kami yang ngurus. Seakan-akan tidak ada yang peduli dengan Minang, hanya peduli dengan kaum dan urusan pribadi masing-masing. Ya, walaupun dia mengatasnamakan Minang, di saat dia terjebak, dia akan selalu mengelak, oh dia cuma mengurus kaumnya saja, ya. Langsung to the point, ya. Langsung to the point. Ini contoh-contoh kedunguan berkelanjutan sampai saat ini, sedari dulu, sedari ada gelar Pangulu Datuk, ya. Jadi untuk patokan awal muda-mudi mengkritik yang tua-tua itu, tidak akan mau duduk bersama, dia tidak akan mau menuju lebih baik, ya. Walaupun dia tahu ada kebenaran, dia tidak akan melakukan kebenaran itu. Dia tidak akan, walaupun ada narasumber yang valid, dia tidak akan datangkan, dia tidak akan danai. Ya, ini sejarah, mengenai sejarah, ya, fokus. Itu sejarah Porang Basosoh di Padang Sibusuk, di Sijunjung, itu realita. Ya, Sijunjung itu adalah perbatasan wilayah yang hanya dijajah Belanda 125 tahun, hitungan mundur dari 1949. Jadi sebelum 125 tahun itu ranah Minang belum pernah dijajah, ya, belum pernah dijajah. Tidak pernah Aditya Warman masuk ke Minang, tidak ada pernah nama Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, tidak pernah ada. Ya, begitupun sejarah mengada-ada versi Adu Kabau, ya. Jadi Majapahit itu tidak pernah masuk ke ranah Minang kecuali Damasraya, begitupun Aditya Warman. Ya, setiap orang Majapahit memaksa masuk ke Minang sudah dibantai oleh saudara-saudari kita di Moro Sijunjung, terkenal dengan Porang Basosoh, Kesultanan yang kelima pada tahun 1600 Masehi, ya. Dan Istana Pagaruyung yang ada saat ini, yang dikuasai Pemda, itu baru didirikan oleh Harun Zen, disempurnakan Azwaranas, ya. Dan itu era baru. Itu hitungannya tahun 1900, ya, 1900 hitungannya, 1900 Masehi. Dalam level kejadiannya itu level kejadian 1900 Masehi. Sementara era kesultanan itu bertahan sampai 1600, bahkan masih bertahan sampai ke era Soekarno. Dan untuk mudah-mudah dipahami,
nama-nama suku, nama-nama penghulu dan datuk itu adalah khas murni 100% rancangan Belanda dengan para pengkhianat. Ya. Jadi di Padang itu ada namanya, di Pantai Padang, di daerah Padang Teluk Bayur, Padang itu ada namanya loji. Loji ini bukan jam. Loji ini adalah markas base camp. Disitulah digodok, dimodifikasi sejarah. Ya. Barang bukti alam yang ada dihilangkan, diciptakan yang baru untuk melengkapi sejarah modifikasi. Ya. Jadi adu kabau itu bohong. Makam Aditya Warman di Kuburajo itu bohong, karena Aditya Warman ini orang penganut moksa, tidak ada dia punya makam. Ya, dibakar, abunya dibawa jauh atau dibuang ke laut. Alangkah bodohnya orang-orang yang membacakan Al-Fatihah di makam Aditya Warman. Alangkah bodohnya orang-orang yang memuliakan makam Aditya Warman, dan alangkah dungunya orang-orang yang membangun museum Aditya Warman. Dananya tidak sedikit itu. Ya, jadi jelasnya era kerajaan itu di bawah tahun 1100 atau di bawah tahun 1000. Era kerajaan sudah bertahan di Minang tanpa ada sebutan sultan. Ya. Nah, era kerajaan berlanjut dengan sebutan era kesultanan adalah mulai dari era Sultan Paduka dan Jatang Sultan Balun, ya, tahun 1120. Ya. Itulah era kesultanan, dan Katumanggungan atau Sultan Paduka, Jatang Sultan Balun atau Datuk Parpati itu sama sekali tidak bergelar datuk, tidak bergelar Katumanggungan, tidak bergelar Parpati, karena beliau berdua hidup era kesultanan. Ya. Lancangnya Belanda, lancangnya pengkhianat di Minang, membubuhi beliau yang sudah 300-400 tahun wafat. Ya, gelar kesultanannya dibubuhi sebutan datuk, Katumanggungan dan Parpati. Ya, jadi muda-mudi harus hati-hati. Jika kurang menguasai sejarah ini, maka akan tertipu teruslah oleh Elkam, KAN, DPMD, DPMN, ya, Basanan Salapan, Rajo Alam, Rajo Adat, ada macam-macam. Itu rata-rata hanya kebohongan yang mereka lanjutkan dan tidak pernah masuk kepada pelajaran SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sekalipun. Nah, itulah jahatnya mereka menghilangkan sejarah sedari dulu sampai saat ini. Dan ini eranya muda-mudi bangkit. Ya. Nanti di volume 2 nanti atau chatting kita lanjutkan di konten ini atau Instagram Minang Onesiawi ini, atau di konten channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi, maupun metode bahasa tulisan di akun Facebook Pangulu Marapa Alam. Satu nomor customer service untuk semuanya adalah 082179045337. Baik, saya rasa cukup penjelasan modifikasi sejarah bohong-bohong itu ya. Masih banyak yang lain sebenarnya jika kita sebutkan. Yang batu bersurat lah, yang batu tiga berlobang lah, ini itu rata-rata itu kebohongan saja. Ya. Nah, baik, kita langsung masuk ke maknawi ya. Kedunguan beliau-beliau nenek mama penghulu datuk itu, ya. Makanya sampai-sampai sumpah dia sendiri pun dia tidak paham, padahal sumpahnya itu bersumpah demi Al-Qur'an 30 juz. Sebanyak baris di atas, sebanyak baris di bawah. Dia akan dikutuk kalamullah tersebut jika tidak bakatobana, jika tidak berjalan lurus, jika tidak menghukum adil. Realitanya malah mereka bertolak belakang dengan sumpah yang mereka ucapkan sedari dulu sampai kini. Ya, nah, maknawi yang gampang saja. Nah, mereka tidak sentuh maknanya. Ini contohnya ya. Dalam ucapan persembahan itu kan ada istilah ibarat batang kayu gadang di tengah koto. Mereka anggap dirinya yang kayu gadang. Ibarat begini nih. Ibarat Otto Corolla Twin Cam. Ayo, tuh apa? Dia tidak dipandang yang diibaratkan. Tuh, yang diibaratkan mobil itu. Ibaratnya ini. Nah, begitu. Paham ya simulasinya ya? Nah,
Ibaratkan batu gadang, ibaratkan batang kayu gadang di tengah koto. Kita bilang ini kan, ibaratkan mobil ini. Ibaratkan mobil ini. Padahal yang diibaratkan itu. Nah, mau balik kesalahan fatal juga begini. Ini petunjuk. Dia tidak pernah berjalan kepada apa yang ditunjuk oleh petunjuk. Nah, ya. Nah, jadi semua ucapan beliau itu yang batang dan yang memaki batang tarandam lah, yang ABSSBK lah, yang adat lah, yang limbago lah, mereka tidak paham itu adat, apa itu limbago dia tidak paham. Buktinya mereka tidak paham, coba kita suruh ke dia. Tolong diisi adat ini, tolong dituang limbago. Dia malah akan bertanya bagaimana cara mengisi. Nanti kalau udah penuh bagaimana? Menuang limbago ini bagaimana? Kalau udah penuh limbago dituang bagaimana? Dengan apa dituang dia, mereka tidak jelas, dia tidak paham. Nah, itu mengenai maknawi, ya. Jadi sangat wajar masing-masing penghulu di Minang itu, sebenarnya dia mengaku dirinya dungu, karena dungu inilah dia diam-diam dungu gitu loh. Dia tidak berani angkat bicara, tidak berani berdialog. Tidak berani dia berdialog. Saya sudah berapa kali menantang Makati-nya Yusuf Perpati, Yulpian Arzrial, Muhammad Jamil. Kalau secara hukum IT harusnya itu udah dijerat, saya udah dipanggil, tapi nyatanya kan tidak, belum. Secara medsos itu udah ribuan yang menonton, ada yang sampai 20.000. Mustahil orang-orang terdekat dia tidak memberitahukan saya menantang beliau berdialog secara publik. Nah, jadi rata-rata tabiat buruk para penghulu di masing-masing kanagarian kabupaten itu mereka tidak mau jujur mengenai kekurangan beliau di dalam bekal sejarah, bekal maknawi, dan bekal manajemen. Jadi kalau dibilang penghulu datuk yang menjaga Minang, justru mereka yang menghancurkan Minang, karena mereka cuma memangku-mangku sampai mereka lumpuh, sampai mereka mati. Tidak pernah dia mengkader. Tidak sanggup dia mengkader. Karena untuk dia sendiri saja sangat minus. Tidak tahu dia apa yang adat. Tidak tahu dia apa yang limbago. Mustahil dia itu akan menjago adat di limbago. Nah, begitu loh ya. Nah, diperparah dengan adat selingkah nagari. Jadi mengurus nagari masing-masing. Biarin aja nagari orang itu bukan nagari kita. Begitu maunya mereka. Tapi sementara mereka bilang peduli selingkah Minang. Di saat diseriuskan, dia cuma peduli kaum dia saja. Dan sejarah kaum beliau-beliau itu rata-rata berdiri sendiri, tidak nyambung, tidak ada jalur estafet dengan yang lain. Nah, ini kesalahan fatal. Jadi untuk anak-anak Unan, saya sarankan jangan mau lagi ditipu oleh Makati. Makati itu tidak ada memakai metode angka dalam sejarah. Dia cuma memakai metode antah barantah, lun barabalun. Dia bermaksud bicara adat, tetapi selama pembicaraan sampai akhir pembicaraan itu dia cuma bicara budaya. Tidak ada yang membahas budaya adat, karena dia tidak tahu apa yang adat. Nah, begitu loh. Anggapan dia itu adat ini kebiasaan di suatu wilayah. Padahal adat kita ini yang jelas saja kita adat manusia. Kita jangan berlaku adat seperti binatang. Nah, karena mereka tidak tahu apa adat manusia, makanya tanpa baik sadar maupun tidak, maka mereka rata-rata berlaku adat binatang. Ya, kalau bahasa Arabnya adat binatang ini saka, sori, kotil, betawagisi, kasran, nanjana. Bahasa Indonesianya adalah selalu bermusuhan, selalu dia rakus, serakah, selalu dia kejam, selalu dia jadi pembunuh karakter, pembunuh mata pencaharian, pembunuh jasad, menggadai, menjual, menghilangkan hak-hak orang. Ada aja alasan dia menggadai, menjual. Sementara yang dalam Bagan Ranji 4 generasi dia bilang tidak boleh menggadai. Sementara dia sebagai penghulu jauh dia hubungannya dengan gak ada hubungan dengan Ranji, tiba-tiba dia berhak menggadai dan menjual atas nama nenek mama. Alasan rumah gadang ketirisan. Sampai rubuh rumah gadang itu nggak ada anggaran untuk perawatan rumah gadang. Rata-rata begitu, pada rubuh. Jangankan bicara untuk kemaslahatan guru ngaji, guru silat. Yang ada itu cuma mereka
memakan sumpah serapah orang, menukan perut, dikasih sama istri sama bininya. Ini kebiasaan umum, saya tidak ada menyebut nama seseorang ya. Itu kebiasaan umum. Ya. Jadi yang tersinggung ya, mungkin yang memang salah atau memang datuk dia yang seperti itu. Nah, cuman yang jelas secara umum di Minang itu minus sejarah, makanya sejarah ini banyak versi. Tidak ada kekuatan untuk melarang orang-orang bercerita bohong. Ya, termasuk gubernur, termasuk wakil gubernur, tidak bisa jadi patokan, karena mereka tidak memikirkan masalah ini. Saya sudah berulang kali mencoba menyentuh mereka, ya, mereka cuma rata-rata PHP, dan baru-baru ini ada pula muncul atas nama Dimbagono Salapan, lebih parah lagi dia itu. Memang iya dia ada Menkumham, ada Kesbangpol, tetapi misi dia itu menghilangkan kelembagaan yang ada. Nah, walaupun belum maksimal kelembagaan yang ada, yang jelas dia sudah berusaha secara maksimal. Tinggal kita sempurnakan. Tiba-tiba yang baru muncul ini atas nama Dimbagono Salapan, kantornya dia apa itu tuh di Gunung Pengilun. Erwin Amar namanya, tangan kanannya itu si Kinantan. Penipu tuh Kinantan tuh di Solo tuh, banyak orang ditipu tuh. Kapanpun ke Solo itu bisa kita buktikan siapa buya-buya yang dia tipu karena mendirikan Yayasan Amalillah. Yul Kinantan itu apa, Rajo Putih pula, kalah Rajo dari mana, Rajo Ciayam, penipu. Nah ya, memang bagus menyandingkan dengan hukum tata pemerintahan, memang bagus, tetapi di dalam niat baik dia itu. Jadi kita harus hati-hati sekarang mudah-mudi ya. Orang paling umum bertolak belakang dengan apa-apa yang dia ucapkan, mengaku dia mau berbuat baik, sesungguhnya dia berbuat jahat. Mengaku dia peduli dengan kepentingan bersama, bohong, dia cuma mengutamakan kebutuhan dia pribadi dan golongan, bohong rata-rata ya. Nah jadi ikhtiar saya untuk turun ke Minang itu supaya anggapan saudara-saudari saya tidak cuma bicara di medsos. Saya sudah pernah 3 kali PP Sumbar dari Bandar Lampung ini mewarning, mengusulkan program kaderisasi alih generasi, hal-hal yang saya bicarakan di atas itu ya. Bisa dapat dilihat sekilas pada channel YouTube Andi Rajo Minang. Ya, kalau bahasa lugas saya mengenai hal-hal bobrok di Minang itu bisa dilihat pada channel YouTube Andi Khalifah ABSSBK. Silahkan pelajari dulu. Setelah itu baru kita teleponan, baru kita chatting, ya. Dan menerima satu konten, memasuki konten-konten populer terlebih dahulu, sebelum menyaksikan konten-konten terbaru. Karena rata-rata konten populer ini pasti udah lama, hitungan sebulan, 2 bulan, seminggu. Itu dulu masuki. Di channel Andi Khalifah HBSSBK tadi. Dan saya melayani chatting, channel yang saya himbau saudara-saudari untuk membagikan di grup Facebook, Instagram, atau mendownload, bebas share, bebas edit, kemana saja mau di-share, supaya mudah-mudi kita ini ada yang membela ya. Minimal kalau nggak ada yang membela pun minimal sadar. Kalau yang tua-tua itu tidak akan bisa lagi kita harapkan mereka itu sudah tua terubah, tidak. Mereka sudah dikutuk kalamullah, karena memang mereka yang meminta untuk dikutuk kalamullah. Jika tidak berkata benar, jika tidak menghukum adil, jika tidak tagak dina bana. Ya, realitanya memang begitu. Tidak ada yang berkata benar, tidak ada yang tegak dina bana, tidak ada yang berjalan lurus. Nah ya, jadi dia sudah dikutuk kalamullah rata-rata penghulu itu asal Minang itu ya. Nah ini customer service saya sebutkan lagi ya. 3 channel tadi. Customer service-nya adalah 082179045777. Saya asal Kanagarian Kacang, berdomisili di Bandar Lampung Kota. Ya. Bandar Lampung Kota saya berdomisili ya. Nah, jadi apa namanya ya? Jika memang antum sekalian masih berniat baik, silahkan berkoordinasi di lapangan ya. Cari siapa yang ahli sejarah yang paling saudara-saudari percayai, ahli manawi, ahli manajemen. Cari berkoordinasi dulu di lapangan, baru anggarkan dana untuk mengundang saya. Karena saya tidak perlu juga, sudah nggak penting. Bagi. Tapi kalau anda sekalian perlu saya perlu anggaran. Dan saya tidak akan menjual murah.
Saya tidak akan menjual murah apa-apa perjalanan yang sepanjang perjalanan hidup saya ini saya raih, saya capai. Saya tidak akan menjual murah. Dan saya tidak mengharapkan juga Anda sekalian membeli. Nah, cuman yang jelas saya ingin muda-mudi ini sadar. Itu yang terpenting bagi saya. Walaupun saya nyatanya saya sendiri, maaf saja, jangan dianggap saya lemah. Dengan saya berdayakan, dengan saya sadarkan muda-mudi, Anda sekalian bisa tumbang. Kalau Anda sebagai anggota dewan memakai pula bahasa ini itu saat Anda kampanye, Anda akan tumbang sendiri. Mereka akan bertanya apa-apa yang Anda ucapkan, Batang Tarandam, ABSSBK. Mereka akan bertanya kepada Anda, apa itu adat, apa itu basandi, apa itu syarak yang ada dalam ABS, apa beda syarak ya dalam ABS dengan syarak dalam SBK. Mereka akan bertanya. Ke depannya Anda tidak bisa sembarangan. Itulah kekuatan saya muda-mudi. Ya, saya nggak penting mau saya terkenal, mau saya dapat keuntungan materi, mau Anda anggarkan dana untuk saya tidak penting. Saya cuma memberitahu cara aja saja. Kalau Anda sekalian butuh saya, tidak butuh saya juga saya tidak masalah. Saya hutang saya menyampaikan. Tidak dengarkan oleh yang tua-tua terubah tidak, sudah dikutuk kalau mulo. Ya para muda-mudi saya dengar, saya sampaikan kebenaran. Berikut kepada para mande yang memang saya dari dulu sampai saat ini memang dizolimi, ya. Enak saja nenek mama yang nggak ada jalur silsilah, enak saja dia menjual, menjual, menggadai. Nah, satu lagi kesalahan fatal di Minang itu ya, nenek sama mama sudah sama aja sama dia. Nenek mama berwujud penghulu, padahal nenek ini beranak, mama ini menjaga keturunan, menjaga ulayat yang si nenek. Nah, yang si nenek ini juga sudah tidak sadar lagi dia posisinya sebagai nenek. Gunanya mama itu memelihara ulayat keturunan si nenek. Dan si nenek ini, perempuan ini sudah wajar naik ke rumah gadang dan dia duduknya posisi paling tinggi harusnya si nenek ini. Jika si para nenek, para wanita, para putih belum sadar juga bahwa sudah dizolimi oleh penghulu selama ini, tidak ada diberi lagi tempat di rumah gadang, ya. Harus sadar, harus cepat ambil posisinya. Karena jika dibiarkan mereka ini makin zolim, semakin zolim, semakin kurang ajar, semakin kafir, semakin fasik. Cuman beralasan saja dia menjaga dan memelihara. Apalagi sekarang sudah banyak pula yang atas nama Yang Mulia di Pertuan. Dia dari ranah adat. Dia tidak tahu era Yang Mulia di Pertuan ini sudah 400-500 tahun. Tumbang sebelum ada era nenek mama. Dan nenek mama yang bodoh-bodoh ini mau pula membela yang atas nama Yang Mulia di Pertuan lah. Nenek mama mau pula dia membela yang atas nama Raja Alam Pagaruyung. Padahal eranya saja sudah berbeda. 500-400 tahun bedanya. Orang yang sudah mati eranya tuh dihidupkan lagi oleh nenek mama yang bodoh. Nenek mama ini yang bodoh. Nenek mama sudah tahu, tidak tahu lagi dia posisinya. Kesalahan fatal yang tadi. Sudah sama saja sama dia yang mana yang nenek, mana yang mama. Dianggap dirinya yang dia adalah dianggap dalam wujud penghulu yang nenek mama ini. Padahal nenek ini perempuan, beranak. Jadi banyak sebenarnya ya, saudara-saudari, silahkan di-share, silahkan di kampus masing-masing, komunitas masing-masing bicarakan hal ini. Silahkan masuki konten populer juga, selain konten populer di Khalifah HBSSBK channel, masuki juga konten populer channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi ini. Setelah itu kita bicara baik-baik. Ya, nomor WA tadi sudah saya sebutkan 2 kali ya. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.